Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita jumpa di pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sudah tentu kita bersyukur, kita bersuka cita pagi hari ini karena pertolongan penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian 1 ayat yang keempat. Kejadian 1 ayat yang keempat. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Sekali lagi, Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Kejadian pasal 1 ini menceritakan Allah dan kemahakuasaan Allah. Dalam hal Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sebelum Allah menjadikan manusia atau menciptakan manusia. Ada tahap-tahap penciptaan sesuai dengan kehendak Allah dalam kemahakuasaan Allah. Dan setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-27 dalam Kejadian 1 ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, ini adalah kehebatan kemahakuasaan Tuhan, karena manusia diciptakan dalam kemuliaan menurut gambar Allah, dengan tujuan agar manusia setelah diciptakan, manusia mengenal Allah, mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui Tuhan, dan hanya kepada Tuhan saja manusia menyembah. Saudara, kita kembali kepada ayat yang sudah kita baca dalam ayat yang keempat. Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Saudara sekalian, pada dasarnya kalau kita perhatikan dengan saksama ayat ini, ketika Allah melihat terang itu baik, namun masih campur baur dengan gelap, maka Allah memisahkan terang itu dari gelap. Ini sudah menjadi karakter Allah. Ini sudah menjadi cara Tuhan pada awalnya, bahwa gelap dan terang tidak dapat bersatu. Jadi gelap dan terang tidak dapat bersatu. Sebab itu Allah memisahkan terang itu dari gelap. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita punya langkah-langkah rohani, kehidupan rohani.
Manusia diciptakan, saudara diciptakan oleh Allah, Allah yang berkarakter kemuliaan, Allah yang memiliki kesucian yang luar biasa, yang mampu membedakan mana terang, mana gelap, yang mampu melihat mana terang, mana gelap, dan mampu memisahkan gelap dari terang. Saudara, demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Bukankah sejak kita percaya kepada Tuhan, kita telah menjadi ciptaan yang baru? Saudara adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita harus memiliki karakter Allah, sifat Allah, karakter Kristus yang dapat membedakan mana gelap, mana terang. Seperti Tuhan, ketika Ia menciptakan langit dan bumi, Allah dapat membedakan mana terang, mana gelap, mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak. Kita harus menggunakan mata rohani kita, mata iman kita, karena kita adalah ciptaan baru, saudara adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Tidak bercampur baur dengan kegelapan, tapi tahu memisahkan diri dari gelap, tidak mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap. Sebaliknya, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dan pergaulan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu perbuatan-perbuatan yang gelap. Saudara sekalian, Alkitab mengajar kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Kita harus waspada. Artinya, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai ciptaan yang baru dalam Tuhan, kita telah termeterai sebagai orang-orang percaya, sebagai ciptaan yang baru. Maka kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Artinya kita harus mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Ada banyak tantangan saudara sekalian, ada banyak godaan di depan mata kita. Namun firman Tuhan mengajar kepada kita, meskipun kita dalam dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, tetapi kita harus mampu membedakan, mata kita harus mampu melihat dan membedakan mana yang dikehendaki oleh Allah dan mana yang tidak, mana yang harus kita perbuat dan mana yang tidak, mana jalan yang gelap dan mana jalan yang terang, mana kehidupan yang gelap dan mana kehidupan yang terang. Karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Ini yang firman Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, dalam langkah-langkah kita tidak bersatu kepada orang-orang yang angkuh, kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang hidupnya jalan yang tidak baik, yang jalan yang tidak benar.
kita harus memiliki firman. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita pada pagi hari ini. Sebagai ciptaan yang baru, kita dapat melihat, kita dapat membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak, mana yang gelap, dan mana yang terang. Nah, saudara sekalian, kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai 18. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Di sini firman Tuhan mengajar kepada kita, menasehati kepada kita. Ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Sebab itu, kita perhatikan firman Tuhan ini. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima engkau. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dengan tegas Rasul Paulus berbicara kepada mereka bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya saudara sekalian, kita tahu kehidupan kita bahwa kita sudah ada dalam Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Kita tahu membedakan mana terang, mana gelap. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Biar ini menjadi pengajaran dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bercampur bau dengan kehidupan gelap. Kita tidak bisa berpasangan dengan kehidupan gelap. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah ada di dalam Tuhan, mari kehidupan kita terus ada dalam persekutuan, terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan, di jalannya Tuhan, di jalan yang terang, bukan di jalan yang gelap. Dan kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita memiliki penglihatan, kita memiliki pergaulan-pergaulan yang baik, kita memiliki cara-cara yang baik di dalam Tuhan. Kita sebagai ciptaan yang baru saudara sekalian, dan kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Sebagai anak muda tahu membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya kepada anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu kita semua. Firman Tuhan mengajarkan kita bisa membedakan mana gelap, mana terang, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Nah, ini yang firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini kita berdoa. Bapa, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Memberkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Tuhan tolong mereka dalam setiap keberadaan mereka. Engkau adalah jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terpujilah nama untuk selama-lamanya. Terima kasih, yang lemah Engkau berikan kekuatan. Terpujilah nama Tuhan
Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin.